Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan ID. Selamat bergabung kembali dalam agenda rutin kita di bulan Ramadan ini. Di hari Kamis yang ceria di Bandung. Kalau saya posisi lagi di Bandung, habis diguyur hujan. Kultum ID sore ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, salah satu senior di salah satu komunitas juga. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan sudah bergabung di sore hari ini. Insya Allah kita segera mulai saat ini. Sebelum saya mulai, nanti saya akan coba bacakan CV dari pemateri di sore hari ini. Ada dari Mas Sigit Prasetyo, atau bahasa komunitasnya saya biasa manggilnya sekilas tentang Mas Sigit Prasetyo. Beliau saat ini menjabat sebagai Fresh President Knowledge Management dari Labs 247, mohon maaf. Kemudian beliau juga sebagai Ketua ID Big Data atau Komunitas Big Data di Indonesia, dengan working experience-nya sudah 12 tahun dalam bidang data processing dan data analytics di berbagai industri di Indonesia. Nah, itu sekilas dari CV-nya. Nah, alhamdulillah kita sudah ada kehadiran dari Om Bob juga. Om Bob, gimana kabarnya? Assalamualaikum, alhamdulillah baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada dari hari ini juga dari tim dari Presiden ID juga sudah ada Pak Andri Alamsyah, kemudian Pak Agus Prayitno, ada Mas Bagus Ruli Mutakin, kemudian kita juga kedatangan tamu istimewa, ada Pak Beno Pradekso, kemudian ada Mas Taufik dan lainnya yang banyak sekali hari ini yang udah join. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ya Om ya. Siap. Oke, nah sebelum masuk, jadi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau nanti mengajukan pertanyaan, bisa melalui dua fasilitas. Yang pertama bisa melalui fasilitas chatting yang ada di Zoom ini, nanti dibacakan oleh saya sebagai moderator sore hari ini. Kemudian kalau misalkan mau bertanya langsung juga bisa, nanti bisa raise hand atau misalkan langsung dinyalakan kamera. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk bertanya langsung. Oke, karena waktu sudah mulai dan keterbatasan waktu juga, saya persilahkan mic virtualnya saya kasihkan kepada Pak Sigit atau Om Bob. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Kang Ibe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semoga kita semua masih diberikan semangat nih sore-sore untuk belajar bareng ya, untuk diskusi bareng di forum ID. Apa sih Kultum ID ya? Kultum. Ya, Kultum. Kalau kita biasanya Kultum namanya kuliah terserah antum. Jadi bebas aja. Oke, materinya yang saya bawakan nggak terlalu berat ya, karena ya mungkin di sini banyak juga Bapak Ibu semua yang lebih jago dari saya, saya malah minder nih kalau presentasi di depan ID. Jadi kemarin dikasih topik sama Om Bagrul, Om Ruli, Big Data Analytics, Research and Implementation. Cuma ya, tapi intinya ya kita nggak akan bicara deep mengenai riset, mengenai implementation. Kita bicara ngalor ngidul aja lah gitu ya, mengenai bagaimana sih implementasi, terus tantangannya apa aja ketika kita ingin mengimplementasikan sesuatu gitu. Terus mungkin juga kita ya arahnya mungkin ke arah machine learning dan lain sebagainya. Cuma nggak terlalu teknikal, cuma gambaran di atasnya saja. Terus kemudian ya seperti tadi intinya sih kita ngalur ngidul aja, nggak tahu benar sesuai nggak dengan topik ya. Oke, yang belum kenal, nama saya Sigit Prasetyo, saya dari Solusi 247. Saya juga di ID, terus kemudian di ID Big Data. Ya. Oke, kita mulai dengan ini aja.
sebetulnya bagaimana sih tren yang ada di dunia luar sono gitu ya, di dunia luar sana, di dunia persilatan di luar sono, tren-tren teknologi apa sih yang sedang hype dan sedang berkembang. Ini saya ambil dari Gartner ya, mengenai tren teknologi, emerging teknologi yang kalau dia bentuknya radar seperti ini. Jadi dia mengklasifikasikan ini time to market-nya ini semakin dekat ya, time to market sekarang artinya 1 tahun ini. Jadi ini kebetulan data tahun 2021 ya, di launch di Januari 2021 lalu. Ini yang diprediksikan bakal berkembang pesat, bakal dibutuhkan untuk tahun ini. Kemudian ini di layer berikutnya adalah 1 sampai 3 tahun ke depan, terus ini dan seterusnya ya 3 sampai 6 tahun. Terus kemudian di ujungnya adalah ya sampai 8 tahun ke belakang gitu ya. Di sini kalau sini kita lihat ada beberapa tren, beberapa hal yang cukup menarik yang sedang berkembang dan memang lagi hype-hype-nya di apa namanya, di tahun 2000, bakal hype di tahun 2021 ya. Ya, jadi yang pertama adalah misalkan low code application platform. Jadi ini area sektor sini adalah bagaimana teknologi ini bisa apa ya, membantu bisnis ya untuk berkembang ya. Jadi bagaimana teknologi itu bisa membantu bisnis untuk berkembang. Ini dari sisi business enabler. Kalau ini dari sisi teknologinya ya yang berkembang. Kalau ini dari sisi interface, bagaimana teknologi itu berinteraksi dengan dunia nyata, dengan dunia luar ya. Jadi kalau kita lihat yang bakal hype tahun ini kalau di luar sana ya ada low code application platform. Ini istilahnya sebenarnya istilah baru ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi tanpa perlu rumit-rumit mikirin teknis di belakangnya. Jadi memang interface-nya dibikin mudah sehingga ya bisa dengan mudah diimplementasikan ke bisnis gitu ya. Ini banyak startup yang di luar sana yang dapat pendanaan tahun 2020, 2021 yang bergerak di apa namanya di bidang low code application platform ya. Terus kemudian dari sisi teknologi dan dari sisi teknisnya ya. Nah, ini yang cukup ya ini nggak heran deep learning lagi hype-hype-nya, lagi berkembang sangat pesat karena dibantu dengan teknologinya juga gitu ya. Terus kemudian bagaimana AI dan deep learning ini diimplementasikan dengan mudah. Nah, itu mungkin disupport oleh cloud AI. Jadi banyak sekali sekarang platform-platform cloud itu yang sudah mulai mensupport mengenai artificial intelligence. Terus bagaimana AI ini diimplementasikan di perangkat atau di ujung sana gitu ya. Jadi ini juga apa namanya berkembang dengan sangat pesat. Jadi intinya banyak sekali teknologi artificial intelligence yang memang lagi hype di tahun ini. Kemudian ada advanced computer vision, ya ini sudah lama sih sebetulnya, tapi ya masih cukup baik implementasinya di tahun. Ini menurut prediksi Gartner ya. Terus gimana sih kalau dengan Indonesia gitu ya? Indonesia biasanya itu ya telat 2 atau 3 tahun ya. Jadi biasanya Indonesia tuh ngeliat-ngeliat dulu gitu ya. Terus kemudian ini cocok nggak diimplementasikan dan lain sebagainya. Jadi biasanya telat 2 atau 3 tahun ke belakang. Jadi ya mungkin di Indonesia bakal lebih rame lagi di 2 tahun atau 3 tahun mendatang untuk hal-hal seperti ini. Ini tren, jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, seperti teman-teman aja ya, ingin membuat sesuatu ya, ya mungkin bisa sebagai acuan bagaimana kita ingin membuat sebuah teknologi yang kira-kira dibutuhkan dan lagi hype di pasar. Kemudian berikutnya adalah, nah ini sebetulnya ini dulu saya sempat ngulik karena galau juga gitu ya. Kalau saya masuk ke machine learning, sementara saya bukan biasanya kan data scientist ataupun PhD gitu ya, yang biasanya di ini sebagai ahlinya machine learning gitu ya. Bisa nggak sih saya masuk ke area machine learning gitu ya?
ternyata setelah di googling sana googling sini gitu ya, ada 4 istilahnya sih suku ya, ada 4 kelompok ya, kelompok besar yang bermain di area machine learning ya. Yang pertama misalnya bisnis, area bisnis, kemudian ada area engineering, orang-orang di bagian engineering, orang-orang di bagian akademik, dan orang-orang di bagian data yang memang berkecimpung di bagian data. Kalau di bagian bisnis ya seperti orang-orang bisnis lah, business person, bagaimana mereka ingin mengimplementasikan artificial intelligence, ingin mengimplementasikan machine learning sebenarnya tanpa perlu susah-susah gitu ya, tapi bisa mensupport problem-problem atau menyelesaikan problem-problem bisnis yang mereka miliki. Jadi nanti sebetulnya sih ini arahnya ke sini, ke tren ini gitu ya. Jadi ternyata orang-orang bisnis tuh banyak sekali yang ingin terjun ke atau ingin memanfaatkan artificial intelligence, ingin memanfaatkan machine learning untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis tapi tanpa perlu susah-susah, tanpa perlu tahu secara mendalam mengenai codingnya, mengenai algoritmanya secara mendalam dan lain sebagainya. Makanya apa namanya, area ini pun ada orang yang masuk ke area sana. Kemudian ada manajer juga, ada bagian manajer yang memang secara apa namanya, secara kebijakan dia ingin mengimplementasikan artificial intelligence ataupun machine learning di perusahaannya. Nah, berikutnya adalah untuk akademik ya, akademik itu ya mahasiswa yang apa namanya, menekuni bagian machine learning atau periset atau peneliti mengenai machine learning ataupun sebetulnya yang tidak fokus ke machine learning pun banyak riset-riset yang arahnya memanfaatkan machine learning untuk menyelesaikan problem domain yang ada di dunia riset gitu ya. Jadi memang nanti setiap bagian atau setiap orang-orang ini tools dan tujuannya pun beda-beda. Berikutnya di bagian engineering itu ada programmer, ada developer, ada engineer dan lain sebagainya yang ingin ya ikut-ikut mainan di machine learning. Bagaimana mereka bisa involve, bisa mengimplementasikan machine learning dengan pengetahuan teknis yang mereka miliki. Nah, yang terakhir adalah ya ini yang memang sudah sering berkecimpung di atau sudah terbiasa bermain dengan data gitu ya, data scientist, data analis dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini sebetulnya tools dan cara mereka belajar pun itu beda-beda gitu ya. Jadi kalau apa namanya kita mau bikin tools atau bikin sesuatu ya kita coba targetkan ke mana yang cocok untuk itu gitu ya. Nah, misalkan kalau data scientist itu mungkin biasa coding dengan R, biasa coding dengan misalnya Scala, Python dan lain sebagainya. Kalau data analis mungkin lebih sering pakai ada juga mungkin sebagian pakai tools, ada juga biasanya pakai SQL, mungkin ada sedikit Python dan lain sebagainya. Jadi apa namanya tools dan cara mereka belajar pun sebetulnya berbeda-beda gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya nanti kalau kita membuat produk atau membuat riset yang mengikuti tren, terus kemudian ke personanya atau ke orangnya siapa sih yang akan kita targetkan. Terus berikutnya, nah ini mungkin sudah sering lihat ini ya, ini dari papernya yang dikeluarkan oleh Google gitu ya. Papernya ini papernya judulnya Hidden Technical Debt in Machine Learning System gitu ya. Sebetulnya ketika kita apa namanya mengimplementasikan sesuatu sebenarnya nggak di machine learning aja, banyak hal yang apa namanya harus kita perhatikan. Kalau ini misalnya contohnya machine learning. Jadi ketika kita implementasikan machine learning, kita sudah bikin model itu baru satu hal. Banyak hal lain yang harus kita perhatikan ketika benar-benar ingin memasukkan code kita ke level production ya, seperti banyak ada datanya, ini data yang sebetulnya yang paling berat ya, datanya, terus kemudian bagaimana feature itu di extraction, bagaimana proses-prosesnya itu di manage dalam satu flow yang baik dan sesuai dengan apa namanya kapasitas dari environment. Nah, ini sebetulnya sih nggak cuma di machine learning aja dulu kami tuh di 247 itu di awal-awal riset radar dulu, jadi kami dulu
di 247 itu di awal riset radar itu banyak cerita unik gitu ya ketika kita dari lab terus ke dunia nyata gitu ya. Dari gunung terus turun ke kota gitu ya. Jadi ketika kita implementasi radar, kita biasanya fokus dulu ya, mungkin fokus ke bagaimana kita tangkap signalnya, kita interpretasikan signalnya, kemudian signalnya kita visualisasikan sehingga kita tahu bahwa yang ditangkap adalah misalnya objek A, objek B itu kapal, itu ombak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ketika kita coba implementasi beneran gitu ya. Waktu itu ini ceritanya cukup unik ya. Jadi implementasi di sebuah kapal perang ya, kapal perang Indonesia KRI gitu ya. Di sana banyak hal yang nggak ada di lab gitu, nggak banyak hal yang nggak tak terduga. Misalkan ketika dipasang kiri kanannya ternyata nggak bersih gitu, nggak clear. Artinya misalnya ada tiang lah, ada interferensi dari radar lain lah dan lain sebagainya. Jadi ternyata nggak cuma satu alat pemancar saja yang ada di situ. Belum lagi ketika kapalnya jalan gitu ya. Jadi kalau radarnya muter gitu kan, itu kena hambatan dari angin yang dilawan oleh si kapal. Jadi putaran radarnya pun berpengaruh. Jadi ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata ketika implementasi banyak hal. Belum lagi masalah korosi air laut dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika awal-awal implementasi ya karena kita taunya besi gitu aja gitu ya. Jadi berapa minggu udah berkarat gitu ya. Dan ada yang lucu ya, ini saya dengar dari teman-teman yang di lapangan. Jadi kita bikin konsol nih, bikin konsol panjangnya segini, lebarnya segini, oke pas gitu ya, keren gitu ya. Ternyata di kapal itu lebar pintu itu nggak sama dengan lebar pintu yang ada di rumah gitu ya. Nah ketika mau dimasukin ke suatu ruangan nggak bisa masuk, konsolnya kegedean gitu ya. Jadi ya kita menganggap misalnya kita udah ngukur di standar di kota gitu atau standar di rumah gitu. Pintu itu misalnya lebarnya 80 kali 2 meter gitu ya. Ternyata di kapal kan kadang-kadang kecil gitu ya, paling cuma setengah meter atau paling ya orang masuk pun kadang-kadang nunduk gitu ya. Jadi ketika konsolnya mau dimasukkan nggak bisa masuk gitu. Jadi karena ketika desain itu terlalu besar gitu. Hal-hal kayak gini nih yang sebetulnya yang jadi unik, jadi pengalaman menarik ketika kita dari lab terjun ke dunia nyata. Demikian juga sebetulnya di data ya, di data mungkin keruwetannya cuma di dalam ruang server atau di situ aja, tapi nggak semenarik cerita kalau kita ke dunia luar, yang kebenaran dunia luar gitu ya. Nah ini memang ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan selain core aplikasinya itu sendiri gitu ya. Kita harus berintegrasi dengan yang lain dan lain sebagainya. Belum lagi masalah data gitu ya. Jadi data memang tidak semudah itu gitu ya. Jadi kalau di Kaggle ataupun yang sharing data-data secara secara open gitu ya. Mungkin kita temu kalau saya lihat datanya sederhana, terus kolomnya pun ya paling banter paling cuma 10 kolom ataupun 15 kolom gitu ya. Sementara kalau di perusahaan gitu ya, apalagi berhubungan dengan banyak sistem gitu ya. Jadi untuk menghasilkan sebuah data itu harus mengambil dari berbagai sistem dan format datanya itu berbeda-beda gitu ya. Belum lagi istilahnya gitu ya, antara istilah bisnis dengan istilah teknis gitu ya. Sebenarnya saya juga pernah ada cerita unik gitu juga. Jadi waktu itu kita implementasi data analitik, kita support untuk data analitik di customer kita. Ada business user, kalau nggak salah dari orang produk apa orang campaign gitu ya. Dia ingin membuat campaign atau membuat produk untuk customer dia yang mempunyai bad experience terhadap produknya gitu ya. Jadi kebetulan telco lah, kita sebutkan di telco kadang-kadang ada bad experience atau putus atau jaringannya kayak gini lah, misalnya kalau lagi kayak gini tiba-tiba putus gitu kan. Nah dia pengen tahu itu sebabnya apa. Dia mengklasifikasikan, ini orang bisnis ya ngomong. Dia mengklasifikasikan misalnya apakah karena cuaca
Apakah karena networknya overload, apakah karena mati lampu dan lain sebagainya. Dia mengklasifikasikan istilah-istilahnya secara bisnis seperti itu. Nah, ketika kita lihat ke datanya, kita susah nyarinya. Nah, kita nyari kemana-mana sulit untuk mendefinisikan klasifikasi seperti itu. Bahkan kita datang ke owner sistemnya juga nggak tahu. Pokoknya lu cari sendiri deh, ini gua kasih dokumentasi error code gitu. Dikasih dokumentasi error code yang ribuan halaman, bahasanya kita nggak ngerti, istilahnya kita nggak ngerti karena banyak sekali istilah teknis yang harus kita translate ke dalam istilah bisnis. Nah, di dunia nyata itu banyak sekali nanti kita harus mentransformasikan antara istilah teknis ke dalam istilah bisnis, karena biasanya yang memerlukan sesuatu itu adalah tim bisnis. Terus berikutnya belum lagi nanti ini biasanya ketika implementasi ketika di production, data quality, kita dapat data, data kita pelajari gini. Nah, data quality-nya ternyata ketika di production ya datanya misalnya nggak lengkap gitu ya, atau datanya loncat-loncat dan lain sebagainya, ada data telat dan lain sebagainya, ataupun kadang seringkali kita dapat akses ke sebuah sistem gitu ya, dijatah gitu ya, misalnya cuma berapa menit sekali, atau bahkan pernah ada dijatah itu cuma dari jam 2 pagi sampai jam 3 pagi, apa selesai nggak selesai diputus sama sistem di sananya gitu ya. Jadi banyak sekali hambatan-hambatan yang ada di di bagian data ketika kita ingin mengimplementasikan sesuatu gitu ya, entah itu analisa, entah itu algoritma, entah itu metode dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita melihat data itu sebagai sebuah core data, ini biasanya yang umum dulu kalau saya dulu di field ya, kita selalu nanya sudah ada nggak sih data yang tersentralisasi gitu ya? Karena apa? Karena ketika kita ingin melakukan sebentar, ini saya geser dikit. Kalau nggak bisa digeser. Ketika kita ingin mengimplementasikan suatu analisa, kita harus berhubungan dengan banyak sistem gitu ya. Dan tidak semua sistem itu boleh diakses secara ya suka-suka gitu ya. Kadang-kadang mereka membatasi, ataupun mereka hanya boleh akses tapi Anda butuh kolom apa aja gitu ya. Nanti biasanya kita spesifikasi kolomnya minta ini, nanti mereka akan kirimkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini biasanya hal-hal seperti itu kita sentralisasikan di sebuah sistem, di sebuah environment. Di situ ada bagaimana kita memproses datanya, terus bagaimana kita memberi akses data-data tersebut terhadap analisa gitu ya. Misalkan yang paling sering adalah kalau kita implementasi use case-nya adalah misalnya kita harus mencari KPI dari sebuah perusahaan. Itu biasanya sudah ditentukan ya. Kalau misalnya yang kebetulan pengalaman saya di telco ya. Kalau di telco misalnya berapa sih jumlah subscriber-nya, berapa sih jumlah customer-nya saat ini, tapi sih sama aja sih kalau yang lain. Terus berapa sih revenue-nya, berapa sih customer yang aktif gitu ya. Terus misalkan berapa sih customer yang beli produk A, beli produk B dan lain sebagainya. Jadi biasanya ada yang secara korporat itu dijadikan KPI. Nah, itu biasanya ini konsumnya adalah high level ke atas. Biasanya ada juga BOD yang melototin dashboard setiap pagi gitu, pagi sore gitu ya. Oh, aman nih perusahaan gitu ya. Jadi ini biasanya nggak boleh nggak boleh salah datanya, kita nggak boleh salah ngasih data ke BOD. Nah, misalkan lagi untuk lebih teknisnya bikin customer analytic gitu ya. Customer analytic itu seperti kalau kita kita bikin customer analytic, kita mengidentifikasikan customer kita itu seperti apa. Dulu ada istilahnya know your customer gitu ya. Jadi misalkan customernya ya sebagian besar customernya suka produk A, terus customernya yang aktif misalnya, kan suka banyak tuh customer yang register aja, tapi yang aktif itu cuma sedikit gitu ya. Terus bagaimana nanti ujungnya bagaimana kita bisa meng-encourage customer supaya membuat transaksi lebih aktif di produk kita.
Demikian juga ada produk analitik dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga ada kalau sudah tersentralisasi seperti ini, biasanya ada downstream aplikasi yang akan mengambil data-data, karena data-data kadang-kadang ada aplikasi yang ya yang nggak boleh semua orang connect ke situ gitu. Artinya ya cukup satu koneksi, ya biasanya dikasih ke sebuah environment, ya nanti silakan aja dibagi-bagi di sini. Ada downstream aplikasi yang ingin mengakses data dari aplikasi yang dia tidak bisa akses secara langsung. Nah, itu biasanya itu juga harus kita kita support. Nah, biasanya seringkali dulu namanya data warehouse gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memberi akses kepada pengguna terhadap data-data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, ini layer processing-nya biasanya kita sebut dengan ETL, ELT gitu ya. Sebetulnya kalau sekarang arahnya ke data lake, data processing dengan menggunakan big data, sebetulnya mirip-mirip aja gitu ya. Cuma tools-nya aja yang berbeda, environment-nya berbeda, datanya lebih besar gitu aja ya. Kalau datanya kecil ya jangan masuk ke platform big data. Nah, dulu biasanya kita buat datanya itu kita format ke berbagai bentuk ya. Kalau misalkan yang untuk pure untuk analitik, biasanya kita buatkan istilahnya data mart ya. Ini nanti biasanya diakses oleh BI tool, ad hoc query maupun yang lainnya. Terus ataupun kita buat custom format ya. Kalau custom format itu biasanya nanti ada downstream application yang saya minta kolom ini bentuknya seperti ini ya. Kita kasih custom format, apakah bisa bentuknya JSON, apakah bisa bentuknya dimasukkan ke dalam database, ataupun bentuknya misalnya API dan lain sebagainya, sesuai dengan kesepakatan dengan downstream application. Nah, ada satu format yang dulu kita istilahnya adalah flat table. Nah, ini dulu ada ceritanya ada analytic tools, data mining tools ya, yang membutuhkan feature. Kalau sekarang istilahnya feature, membutuhkan variabel, membutuhkan membutuhkan parameter untuk dimasukkan ke analisa mereka, sehingga analisa mereka bisa keluar analisanya. Nah, biasanya mereka minta formatnya format tertentu, terus kemudian bentuknya sudah feature ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita pernah buat dulu ya hampir database yang isinya hampir sekitar satu table itu isinya sekitar 300 sampai 400 kolom gitu ya. Itu semua feature yang dibutuhkan itu ada semua di situ. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan di situ kalau sudah bentuknya feature seperti itu. Kalau agregat tinggal agregat, terus kemudian nggak perlu join, nggak perlu validasi dan lain sebagainya. Jadi tinggal diambil aja gitu. Itu kita buat sampai bentuknya 300 kolom gitu ya. 300 400 kolom ya kalau nggak salah. Itu nanti di-feed ke ke data mining application ataupun ke advance analytic. Nah, itu kalau dulu itu kita serve feature-nya, karena apa? Karena kadang-kadang ketika mereka mengekstrak feature-nya sendiri, mereka akan kesulitan gitu ya, karena biasanya sih ada implementer baru gitu ya masuk ke situ, yaitu lagi terkendala antara bahasa bisnis dan bahasa teknis gitu kan, karena apalagi kalau entah di telco, entah di banking, itu aplikasinya itu biasanya itu beragam gitu ya. Vendornya juga beragam, istilah teknisnya juga beragam, dan itu ya kalau nggak terbiasa di situ, maka akan kesulitan mentransformasikan ke dalam bentuk feature yang dibutuhkan. Sementara biasanya kalau feature ya, misalnya kalau customer gitu ya, umur customernya berapa sih? Sudah berapa tahun di situ customernya? Terus paling banyak beli produk apa sih, terus berapa uang yang di-spend oleh si customer gitu kan, dalam hari ini atau dalam minggu ini atau dalam bulan ini dan lain sebagainya. Ada hal-hal seperti itu yang dalam bahasa bisnis kemudian harus diambil dari data-data yang banyak istilah-istilah teknis. Nah, biasanya kalau dulu kita serve ke dalam bentuk flat table seperti itu, sehingga untuk analisa itu, advanced analytics itu menjadi lebih sederhana.
Ah, problemnya apa sih? Ini saya ambil dari Gojek ya. Jadi ketika kita mengimplementasikan apa namanya machine learning tadi, eee, ternyata banyak sekali kendala yang cukup menjadikan apa ya, apa yang sudah dibuat itu tidak bisa productionize, apa, tidak bisa dimasukkan ke lingkungan production ya. Ini kebetulan pengalaman dari sampel dari Gojek ya. Eee, tapi relevan dan ya beberapa hal sering saya temukan juga gitu ya. Misalnya ya masukin feature ke production itu sulit gitu ya, karena biasanya mereka si apa data scientist punya standar sendiri, data warehouse punya standar sendiri, sehingga nanti merubahnya itu perlu effort gitu ya. Terus berikutnya inkonsisten antara training dan serving, data yang diambil dari training untuk training dan data yang ada ketika itu sudah digunakan. Nah, itu kadang-kadang ini juga jadi masalah karena ya itu tadi tidak konsistennya. Terus ini juga yang sering terjadi adalah banyak feature yang ya kalau misalnya kita bikin lebih dari satu model, ada satu problem domain yang diselesaikan dengan menggunakan modeling, eee, banyak apa namanya feature yang di-generate ulang oleh si model itu gitu ya. Sehingga sebetulnya ya lebih efisien kalau misalnya feature-nya sama, udahlah dibikin dibikin yang sama sehingga dia tinggal pakai aja gitu, tidak perlu memproses ulang lagi gitu ya. Itu juga seperti itu. Kemudian nah ini definisinya juga beda-beda tadi kayak apa namanya ya yang paling gampang feature misalnya berapa banyak uang yang dihabiskan oleh seorang customer. Nah, itu definisinya itu suka beda-beda. Ada yang cuma ngambil dari produk A, produk B, produk C gitu. Tapi ada bagian lain yang oh ini termasuk ini dong yang termasuk apa namanya services gitu misalnya dimasukkan sebagai spending money dari seorang customer gitu ya. Itu kan definisi-definisi kayak gitu itu sebetulnya banyak terjadi perbedaan ya. Kalau belum ada ini tadi belum ada yang apa data-data yang tersentralisasi dan terkonsolidasi. Ya. Kalau di data warehouse dulu yang paling paling suka ribut adalah revenue ya. Jadi ketika kita ngitung revenue itu beda-beda gitu ya. Antara bagian A, bagian B, dan bagian C itu karena urusan uang gitu ya. Revenue-nya hitungannya beda-beda dan apa namanya kalau nggak diseragamkan maka informasi revenue itu akan tidak valid gitu ya. Nah ini ternyata hal-hal seperti itu menjadi masalah di real real problem apa di real environment. Oke, Mas Sigit, waktunya 5 menit lagi, Mas. Reminder. 5 menit, oke. Terima Oke, kasih. ya ini salah satu konsep, saya nggak tahu apakah konsep ini bisa berjalan atau enggak, tapi sebetulnya ini konsep namanya feature store, kalau istilahnya adalah dia data warehouse untuk feature tadi gitu ya. Kemudian ini sebetulnya diperkenalkan tahun 2017 ya, bagaimana memaintain feature-feature yang ada di dalam sebuah apa namanya sebuah consolidated data storage gitu ya. Ada offline, ada online. Offline itu biasanya nanti untuk apa namanya untuk yang training data kalau kita bikin create model gitu ya. Kalau online ketika kita serving model. Oke, nah ini biasanya seperti ini, misalnya model A, model B, model C gitu ya. Apa namanya dia harus pakai feature A, feature B, feature C, feature. Nah, feature A sendiri itu misalnya diambil dari kolom A dan kolom B, terus feature B diambil dari kolom nah dan sebagainya seperti itu. Nah, ini sebetulnya bisa kita share bareng-bareng untuk setiap model yang dibuat oleh para data scientist atau para data analis gitu ya. Sehingga lebih mudah untuk memaintain feature-nya. Terus berikutnya, nah ini komponennya sebetulnya ada feature registry itu supaya feature yang kita masukkan tersebut mudah kita explore, mudah kita cari, mudah kita apa namanya temukan. Terus ada transformasi, ada API-nya, yang penting ada API-nya bagaimana kita mengakses feature tersebut. Nah, ini ada rule of thumb-nya kalau enggak apa namanya kenapa kita menggunakan feature store, kenapa kita tidak menggunakan feature store. Kalau
modelnya sedikit ya kita nggak usah effort bikin sistem feature store yang complicated gitu ya. Kalau misalnya cuma satu model aja gitu ya atau 2 model gitu. Tapi kalau modelnya banyak banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari data-data yang dimiliki, ya itu harus kita bikin banyak sekali feature-feature-nya. Ya ini kalau levelnya proof of concept ataupun timnya sedikit gitu ya, seperti itu. Terus, nah ini Hopworks adalah salah satu dia open source, ada open source-nya, salah satu feature store tools yang ada di pasaran. Ini ada open source-nya, tapi ada juga yang komersialnya gitu ya. Jadi dia basisnya adalah arsitekturnya ada PySpark, terus pakai Hive, terus kemudian nanti bisa diakses oleh berbagai berbagai tools lainnya. Terus kemudian, nah ini UI-nya, terus, nah ini menarik ketika saya lihat, ada nama Gojek nih gitu kan. Ini dia open source-kan feature store-nya dia ke dunia open source di sharing. Jadi Gojek tuh udah lumayan kayak Google, kayak perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Jadi teknologi mereka pun sudah mulai di sharing ke open source untuk dimanfaatkan. Cuma ketika saya cari, wah kayaknya yang bikin nih orang Indonesia nih kan Gojek gitu kan. Ternyata developer lead-nya ketika saya lihat, kok kayaknya dia nggak bisa bahasa Indonesia ya. Ternyata yang bikin tetap bukan mungkin ada kontribusi dari developer atau data scientist Indonesia, tapi ya ternyata yang membuat tetap orang luar sana gitu ya, walaupun Gojek dikenal dari Indonesia gitu ya. Nah ini salah satu feature store juga, cuma dia lebih ke arah standalone gitu ya. Mungkin tapi ada yang versi komersialnya di Tekton.ai gitu ya. Jadi mungkin itu lebih rich atau lebih ya bisa menyaingi si Hopworks ya. Ini API-nya kira-kira seperti ini, jadi sama aja bisa coding tapi bisa langsung ngambil feature tanpa perlu bikin feature baru. Jadi feature-nya diambil, kalau kita sudah tahu feature-nya ada, feature-nya diambil, nanti kita tinggal training model ataupun kita tinggal membuat prediksi. Habis. Kira-kira gitu aja materi saya. Mungkin kita diskusi aja deh. Saya sendiri belum pernah implementasi mengenai feature store. Mungkin ada teman-teman yang sudah lebih paham atau sudah lebih pernah implementasi. Apakah ini cocok atau enggak gitu ya, ataupun kendalanya di mana, ataupun kelebihannya seperti apa ya. Mungkin ya kita bisa saling sharing aja lah di sini. Oke, saya kembalikan ke Kang Ibe. Siap, terima kasih Mas Sigit. Ini sudah ada pertanyaan nih. Kita diskusi aja sesi selanjutnya. Pertanyaan pertama dari Yosua Alvin. Cara memperoleh data real world dari mana Pak kalau tidak ada kerjasama perusahaan? Nah, menurut pengalamannya Mas Sigit, kalau butuh data dari real world, crawling atau sebagainya, itu kira-kira gimana? Itu paling kita bisa kalau nggak ada kerjasama ya kita memanfaatkan data-data yang sifatnya open gitu ya. Banyak sebetulnya aplikasi ataupun website yang baik dari pemerintahan maupun dari swasta gitu ya, yang menyediakan API sebenarnya tanpa ada adendum kerjasama gitu ya. Kita bisa connect asal kita kita kontak ke pengelolanya, kita mau ambil data misalnya data apa gitu ya, itu sebenarnya bisa dilakukan. Ataupun ya kita bisa crawling sih, paling ini crawling. Tapi biasanya crawling juga ya kalau harus ada etikanya ya. Misalkan kalau misalnya ada yang nggak boleh kita crawl ya janganlah kita crawling, harus tetap izin kepada yang punya data. Terus ya ini paling susah sih ya kita generate sendiri. Kita bikin sensor, kita generate sendiri, terus kemudian atau kita bikin dari kita ambil dari responden. Misalnya kalau kita ada riset untuk
ASR ya, Automatic Speech Recognition. Jadi menerjemahkan bahasa ucapan ke teks gitu ya. Nah itu datanya juga kita nggak punya, kita susah dapat datanya. Akhirnya ya sebagian besar pekerjaan yang tersulit adalah kita merekamin suara orang-orang gitu dengan berbagai logat, berbagai gaya bahasa dan berbagai variasi umur gitu. Artinya kita ngerekamin suara orang-orang. Targetnya sebetulnya sih kalau idealnya itu sekian ribu jam gitu ya, sampai 10.000 jam. Kalau Google itu mungkin sampai 15.000 jam gitu ya. Tapi mungkin kita nggak sebanyak itu karena domainnya kita domain spesifik untuk area kesehatan. Jadi ya salah satu dapat datanya seperti itu. Kita harus bisa mengambil data sesuai dengan kebutuhan dan ya bisa berbagai cara sih. Tapi memang data itu problem pertama ketika kita analisa data atau kita mengolah data. Kalau datanya nggak ada yang kita analisa dan nggak ada yang kita olah, gitu aja. Ya, oke, betul Mas. Jadi kalau nggak ada datanya nggak bisa dianalisa ya berarti. Nah, ngomongin data, ini ada pertanyaan juga dari Pak Rizoma Firidi. Jadi apakah pada saat ini data umumnya berformat readable atau SC atau masih ada yang binary? Tergantung dari aplikasi. Sebagian besar aplikasi kalau di misalnya di industri gitu ya, misalnya apakah banking, apakah toko online dan lain sebagainya, mungkin sebagian besar sudah human readable ya. Biasanya mereka itu bertumpu pada database. Jadi kalau sudah database, aplikasinya pakai database, ya itu sudah lebih mudah. Tapi kalau kita misalkan berhubungan dengan switching, ya. Kalau main di cyber security, main di traffic analytic gitu yang berhubungan dengan jaringan, ataupun kalau di telco pun misalkan berhubungan dengan charging system, billing system, berhubungan dengan MSC, berhubungan dengan BTS, itu datanya masih formatnya adalah format yang istilahnya itu vendor specific format gitu ya. Jadi mereka punya format sendiri. Sehingga sebetulnya sih intinya adalah bagaimana data itu ditransmisikan dengan cepat, karena semakin kecil ukurannya semakin efisien transmisinya itu akan semakin cepat. Nah, itu biasanya kalau kita berhubungan dengan perangkat itu yang banyak tidak dalam bentuk human readable gitu ya. Tapi sekarang perangkat juga sudah diusahakan di convert menjadi human readable ketika berinteraksi dengan perangkat yang lain. Seperti itu. Oke, berhubung waktu juga ini, jadi mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang misalnya nggak jadi di-floorkan. Kita sudah 5.15, Pak Mas Sigit, dan waktunya juga memang dibatas di sampai 5.15, karena memang harusnya kultum itu kuliah 7 menit ya, ini kuliahnya sampai 45 menit gitu. Oke, demikian mungkin terima kasih banyak Mas Sigit atas waktunya. Terima kasih banyak untuk bisa sharing terkait teknologi dan informasi. Jangan kapok diundang lagi untuk sebagai narasumber. Siap. Terima kasih Mas. Justru teman-teman jangan kapok dengerin saya. Justru kita dapat baru lagi tuh informasi itu, langsung saya browsing. Oke, sebelum kita akhiri, teman-teman dari ID semua, kita adakan sesi dokumentasi bagi yang nanti kita posting di sosial medianya ID. Silakan bagi yang ingin kita dokumentasikan, dinyalakan kameranya. Mari foto. Atau ya silakan. Ada Pak Beno. Ada aktif kameranya. Terima kasih Pak Beno. Siap. Oke, dalam hitungan ketiga kita coba dokumentasikan. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke, masih halaman pertama. 1,
2, 3. Alhamdulillah sore ini banyak juga nih pesertanya. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya telah hadir. Sekali lagi saya ucapkan atas waktunya dan atensinya. Berhubung hampir waktunya berbuka, selamat menjalankan ibadah saum Ramadan bagi umat muslim dan rekan-rekan semuanya. Saya tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Sigit. Mantap. Siap. Belajar banyak. Terima kasih ya Mas ya. Yo. Yuk semua rekan-rekan. Terima kasih. Yo, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Ya ya. Waalaikumsalam.